Assalamualaikum, hai semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah, di video kali ini aku mau berbagi resep bolu gulung klasik menggunakan oven tangkring. Karena banyak banget yang tanya tips dan triknya membuat bolu gulung menggunakan oven tangkring biar nggak lengket dan nggak retak ketika saat digulung. Jadi kali ini aku mau share ke kalian tips dan triknya. Biar kalian sukses bikin bolu gulungnya, jangan di skip-skip, tonton terus video ini sampai habis. Kita langsung ke cara membuatnya. Untuk resep dan takaran lengkapnya saya akan tulis di kolom description box ya. Langkah pertama, kita siapkan air panas. Lelehkan 80 gram margarin, lalu kita aduk-aduk seperti ini sampai dia meleleh. Setelah margarin meleleh seperti ini, lanjut kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 50 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian campurkan dengan 10 gram susu bubuk dan 10 gram tepung maizena. Kita aduk-aduk sampai semua tercampur merata untuk adonan keringnya. Untuk langkah berikutnya, pecahkan 3 butir telur. Pastikan menggunakan telur yang ukuran besar. Ketika ditimbang dengan cangkangnya kurang lebih 65 gram sampai 70 gram. Kemudian tambahkan dengan 50 gram gula pasir dan 1 saset vanili bubuk. Selanjutnya, tambahkan juga dengan 2 tetes warna kuning telur. Ini opsional, bisa ditambahkan atau tidak. Kemudian kita masukkan untuk adonan keringnya, jangan lupa diayak biar nanti tidak ada yang menggerindil. Setelah semua masuk, langkah berikutnya kita mixer dengan menggunakan kecepatan rendah, setelah itu ke kecepatan yang tinggi. Kita mixer sampai gulanya halus. Setelah gula halus, kita matikan mixer, lalu kita tambahkan dengan 1 sendok teh penuh SP. Kalian bisa menggantinya dengan ovalet atau yang lain. Selanjutnya kita mixer kembali dengan menggunakan kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang. Setelah adonan mengembang dan berjejak seperti ini, itu tandanya kita sudah cukup untuk mixernya. Selanjutnya kita siapkan margarin, lalu kita ambil sedikit adonan dan kita pancing untuk margarinnya terlebih dahulu. Ambil sedikit adonan, lalu kita campurkan dengan margarin yang sudah dilelehkan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita campurkan kembali dengan adonannya. Sebenarnya kalian bisa langsung memasukkan margarin yang sudah dilelehkan ke dalam adonan. Untuk pemula, kalian sebaiknya mengikuti step by stepnya seperti saya ini ya teman-teman. Pokoknya kalian jangan skip-skip video ini dan ikuti step by stepnya sesuai dengan yang ada di video. Langkah berikutnya kita tuang margarinnya ke dalam adonan seperti ini.
Selanjutnya kita mixer menggunakan kecepatan rendah, kurang lebih 1 putaran saja, nggak perlu waktu lama, yang penting semua tercampur merata. Nah, ini udah cukup kita mixernya, sebentar saja, lanjut kita aduk menggunakan spatula. Aduk dan ratakan menggunakan spatula dengan cara memutar seperti ini ya teman-teman, pelan-pelan saja, yang penting sudah tidak ada margarin yang menempel atau tidak tercampur. Langkah berikutnya, kita siapkan loyang dengan ukuran 22 cm dan tinggi 3 cm. Ini sudah saya lapisi dengan kertas roti. Kita tuang adonan ke dalam loyang, pastikan menuangnya agak tinggi ya teman-teman, biar nanti tidak ada gelembung udara yang terperangkap lagi. Kita ratakan menggunakan spatula pelan-pelan saja seperti ini. Setelah selesai, lanjut kita ratakan kembali menggunakan tusukan sate seperti ini biar anginnya keluar ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, ini udah siap kita oven. Jangan lupa dihentak-hentakkan terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam ovennya. Langkah berikutnya kita siapkan ovenannya. Di sini aku sudah panaskan ovenan tangkring kurang lebih selama 15 menit dengan api besar. Kalau di dalam ovenan kalian terdapat lubang angin, jangan lupa lubangnya ditutup ya teman-teman. Jadi biar ovenannya panas maksimal. Langkah berikutnya kita letakkan air hangat ke dalam wadah tahan panas seperti ini. Lalu kita letakkan di rak bagian bawah. Setelah itu kita tutup kembali ovenannya sebentar saja. Ini hanya untuk menormalkan suhu yang ada di dalam ovenan ya teman-teman, karena kita harus menggunakan suhu tinggi untuk mengoven bolu gulung seperti ini. Selanjutnya kita masukkan loyang adonan ke dalam ovenan. Oven selama kurang lebih 22 menit atau menyesuaikan dengan kompor dan ovenan masing-masing. Pastikan menggunakan api yang besar ya teman-teman. Setelah kurang lebih selama 22 menit kita oven, langkah berikutnya kita buka dan angkat untuk loyangnya. Pastikan benar-benar kering bagian atasnya ya teman-teman, karena kalau tidak benar-benar kering nanti dia ketika digulung akan lengket. Kalian tidak perlu khawatir karena bagian bawahnya nggak akan gosong, karena di bagian bawahnya kita sudah letakkan air hangat. Ini dia teman-teman, ini bisa kita cek dia benar-benar sudah kering atau belum dengan cara dipencet seperti ini ya. Ketika kita tekan dia sudah tidak berbunyi pes-pes dan sudah tidak berjejak, itu tandanya dia sudah kering. Lanjut kita sisir sebentar untuk bagian samping-sampingnya. Setelah selesai kita letakkan kertas minyak di bagian atasnya seperti ini, lalu kita balik loyangnya. Selanjutnya kita lepas kertas rotinya. Ini bisa kita lihat apakah dia gosong apa enggak ya teman-teman. Kita lihat ini benar-benar mulus, bagus, moist, enggak gosong sama sekali meskipun kita mengoven dengan menggunakan api besar.
Untuk memudahkan kita saat menggulung nanti, mumpung masih panas seperti ini, kita gulung sebentar ya teman-teman. Nanti kita lepaskan lagi biar nanti saat kita menggulung untuk yang kedua kalinya gampang. Setelah selesai, lanjut kita olesi dengan menggunakan selai stroberi. Kalau kalian ingin menggunakan whipped cream, kalian bisa menunggu sampai bolunya dingin terlebih dahulu ya teman-teman, biar nanti tidak mengeras. Setelah selesai, langkah berikutnya kita gulung kembali untuk bolunya. Pelan-pelan saja ya teman-teman, yang penting ini hasilnya mulus, bagus, dan rapi. Setelah selesai, kita rekatkan menggunakan scraper seperti ini ya teman-teman, biar tambah rapi nanti untuk gulungannya. Setelah selesai, lanjut kita simpan ke dalam lemari es kurang lebih selama 30 menit. Setelah kurang lebih selama 30 menit kita diamkan di dalam lemari es. Ini kita keluarkan untuk bolu gulungnya ya teman-teman. Kita lus-lus terlebih dahulu, semoga dia tidak lengket, dan kita lihat bagaimana hasilnya. Dan ini dia teman-teman hasilnya, dia tidak lengket, dia mulus, cuma ini di bagian ujung-ujungnya saja ya teman-teman, dia agak mengelupas. Tapi nggak apa-apa, ini nanti kita potong sedikit di bagian ujung-ujungnya saja, karena nanti juga biar rapi. Ini dia teman-teman, bolu gulung klasik menggunakan oven tangkring ala Hanifah Family sudah jadi dan siap dihidangkan. Ini tuh enak banget teman-teman, super moist, lembut, dan yang pasti ini tidak lengket dan tidak pecah ketika saat digulung. Cukup sekian video kali ini teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan kalian semuanya suka. Jangan lupa di like, comment, share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.